Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mail Pengabean dari kelas CE5C. Di sini saya akan menjelaskan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Definisi dan prinsip kunci PHK. Apa itu PHK? Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang terjadi karena suatu hal tertentu, mengakibatkan berakhirnya perjanjian serta hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip utama hukum PHK adalah langkah terakhir atau ultimatum remedium. Ultimum remedium. Pengusaha wajib mengupayakan solusi lain atau mengurangi jam kerja, efisiensi non-PHK, dan sebagainya. Berdasarkan jurnal atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti di bidang hukum bisnis tahun 2024, asas ultimum remedium menjadi landasan filosofis bahwa PHK harus dihindari sebisa mungkin untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dan sosial. Dasar hukum utama PHK. Pilar regulasi di Indonesia, hukum ketenagakerjaan bersifat dinamis namun bertumpu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Landasan dasar hubungan kerja, kewajiban dan sanksi. Kemudian Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menyederhanakan berisi ketentuan PHK, terutama perhitungan kompensasi dan alasan PHK. Yang ketiga adalah lingkup penerapan. Ketentuan PHK berlaku untuk pekerja perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau kontrak. Kemudian pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT atau pekerja tetap. Kemudian prosedur wajib PHK. PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak, harus melewati musyawarah bipartit atau wajib. Tahap perundingan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Pemberitahuan resmi, perusahaan wajib memberitahukan maksud dan alasan PHK secara tertulis, dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal PHK. Perundingan, kedua pihak harus berunding untuk mencari kesepakatan kompensasi. Kemudian hasilnya yaitu kesepakatannya dibuat perjanjian bersama atau tidak sepakat lanjut ke disnaker. Alasan-alasan sah untuk melakukan PHK. PHK dapat terjadi karena berbagai inisiatif. Yang contohnya inisiatif yang pertama adalah dari perusahaan. Kondisinya ketika restrukturisasi efisiensi merger tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut. Catatan penting dari inisiatif ini wajib dibuktikan dengan dokumen resmi atau audit dan lain-lain. Kemudian inisiatif dari pekerja. Contoh kondisinya adalah ketika pekerja mengundurkan diri atau memasuki pensiun atau sakit lebih dari 12 bulan. Catatan penting yang harus diingat dari inisiatif pekerja adalah resign harus diajukan minimal 30 hari sebelum surat PHK dikeluarkan. Kemudian pelanggaran inisiatif yang terakhir adalah pelanggaran berat. Contoh kondisinya adalah pelanggaran berat setelah surat peringatan ketiga mangkir 5 hari tanpa keterangan. Kemudian catatan penting pada inisiatif pelanggaran ini adalah mangkir wajib didahului 2 kali pemanggilan resmi. Yang selanjutnya adalah hak finansial pekerja atau kompensasi PHK. 3 komponen pembayaran wajib. Komponen ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan besarnya tergantung alasan PHK dan masa kerja. Yang pertama adalah uang pesangon yang diberikan berdasarkan masa kerja, dihitung dalam kelipatan upah bulanan. Yang kedua adalah uang penghargaan masa kerja yang diberikan jika masa kerja minimal 3 tahun sudah tercapai. Kemudian yang ketiga adalah uang penggantian hak atau PH, yaitu ganti rugi cuti tahunan yang belum terpakai, biaya ongkos pulang jika ada diatur di dalam persyaratannya. Kemudian berdasarkan jurnal atau penelitian yang dilakukan oleh para ahli di Jurnal Ilmiah Ketenagakerjaan pada tahun 2023, skema perhitungan kompensasi PHK pasca Perpu Cipta Kerja berupaya memberikan kepastian hukum meskipun terdapat penyesuaian koefisien pesangon 0,5 dikali 0,5 kali 1 kali atau 2 kali berdasarkan alasan pemutusan hubungan kerja. Yang kemudian adalah penyelesaian perselisihan dan PHI. Tahap penyelesaian lanjutan dilakukan dengan tripartit atau melalui disnaker. Jika
bipartit gagal, ajukan ke Disnaker setempat. Disnaker menunjuk mediator untuk memfasilitasi. Mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis. Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Jika anjuran mediator ditolak salah satu pihak, kasus dibawa ke PHI di bawah Pengadilan Negeri. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh peneliti hukum dan masyarakat tahun 2023, keberhasilan mediasi di Disnaker sangat krusial dalam menekan angka perselisihan yang berlanjut ke PHI yang prosesnya memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Kesimpulannya adalah pemutusan hubungan kerja adalah mekanisme terakhir yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja didasarkan pada prinsip ultimum remedium. Setiap proses PHK wajib melalui tahap musyawarah bipartit dan jika gagal dilanjutkan ke mediasi tripartit Disnaker demi menjamin kepastian hukum dan terpenuhnya hak finansial pekerja, pesangon, UPMK, dan UPH sesuai alasan PHK yang ditetapkan. Sekian hasil dari materi yang dapat saya sampaikan pada materi ke-13 ini. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.